Halo, perkenalkan nama saya Ika Puspitasari, kelas S1IF1005 dengan NIM akhir 312. Nah, di sini saya telah membuat sebuah infografis tentang manajemen proyek TIK. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu tentang manajemen proyek TIK itu. Nah, di sini ada sebuah 6 poin. Yang pertama itu adalah manajemen proyek TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Biasanya terhubung dengan fungsi bisnis, multiply project dengan independensi masing-masing, lemah penetapannya, dan dapat diubah, terdefinisikan, tetapi susah untuk di-track. Nah, maksudnya itu apa? Nah, manajemen proyek TIK ini adalah proses pencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan meminimalkan resiko dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Dalam konteks ini, manajemen proyek TIK berfungsi pada pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional organisasi. Kemudian untuk poin kedua adalah apa sih perbedaan proyek dan operasional? Di sini adalah proyek itu mendukung kebutuhan organisasi, sementara dan unik, kemudian tidak berhenti ketika tujuan tercapai. Sementara untuk operasional itu adalah visi dan misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi terus-menerus berulang, tidak akan pernah berhenti. Nah, jadi dari proyek itu adalah pastinya juga unik karena apa? Setiap proyek memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Kemudian untuk waktunya itu adalah terbatas. Jadi proyek ini memiliki batasan waktu tertentu untuk penyelesaiannya. Kemudian sumber daya juga terbatas karena proyek harus dikelola dengan sumber daya yang ada, baik itu manusia, waktu maupun biaya. Sedangkan kalau operasional itu bersifat berkelanjutan dan fokus pada kegiatan rutin untuk menjalankan bisnisnya yang sehari-hari. Untuk poin ketiga adalah jenis organisasi proyek. Nah, jenis ini ada 3, yaitu organisasi fungsional, organisasi matriks, ada organisasi projektis. Apa itu organisasi fungsional? Nah, organisasi fungsional itu adalah struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau keahlian mereka. Setiap departemen memiliki tanggung jawab spesifik dan dikelola oleh manajer yang ahli di bidangnya. Kemudian untuk organisasi projektif itu adalah struktur di mana seluruh sumber daya dan karyawan dikelompokkan dalam tim proyek. Tim ini memiliki otonomi penuh untuk penyelesaian proyek dari awal hingga akhir. Kemudian untuk organisasi matriks. Organisasi matriks ini adalah kombinasi antara struktur fungsional dan projektis. Dalam struktur ini, karyawan memiliki 2 atasan. Satu dari fungsi mereka, misalnya itu pemasaran, dan satu lagi itu dari proyek yang mereka kerjakan. Kemudian infografis poin yang keempat, ada proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek itu adalah proses inisialisasi, initiating proses, kemudian ada proses perencanaan, planning proses, kemudian ada proses executing proses, kemudian ada proses pengawasan dan pengontrolan adalah monitoring and controlling proses, kemudian ada proses penutupan, closing proses. Nah, jadi pertama, proses inisialisasi. Proses inisialisasi ini memiliki tujuan dan ruang lingkup proyek, memberi gambaran global suatu proyek. Tujuannya itu adalah menunjuk atau menetapkan manajer proyek, kemudian menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi stakeholder, menentukan kriteria keberhasilan proyek, menentukan ruang lingkup, jadwal kebutuhan sumber daya, asumsi, dan batasan proyek. Nah, outputnya itu berupa penugasan PM, identifikasi stakeholder, kemudian project capture, dan bonus cash. Kemudian untuk perencanaan. Perencanaan itu adalah pengembangan rencana untuk mencapai tujuan proyek. Biasanya itu memiliki tujuan mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jawaban pelaksanaan proyek, menentukan dana yang dibutuhkan proyek, kemudian juga menentukan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek. Kemudian juga ada penentuan peran, kualifikasi, tanggung jawab, serta jumlah personil untuk pelaksanaan proyeknya. Kemudian ada juga mengidentifikasi resiko dan tindakan penanggulangannya, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, menentukan dan menyetujui baseline yang akan menjadi acuan proyek. Outputnya itu berupa contract team, scope statement, work breakdown struktur, Gantt chart, kemudian ada daftar resiko. Kemudian untuk proses eksekusi. Nah, proses eksekusi ini melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Tujuannya itu adalah merealisasikan perencanaan proyek, mengkoordinasikan kinerja tim proyek, dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Terus kemudian ada merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Outputnya itu berupa sasaran proyek tercapai. Kemudian untuk proses monitoring dan pengendalian. Proses monitoring dan pengendalian itu adalah memantau kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Di sini ada pengontrolan setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai yang telah ditentukan. Tujuannya itu memastikan pencapaian proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Nah, outputnya itu berupa status dan progress report. Yang terakhir itu adalah proses penutupan atau closing process. Proses penutupan itu adalah penyelesaian semua aktivitas proyek dan menilai hasil, memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Tujuannya itu adalah mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal, mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Nah, outputnya itu berupa arsip proyek, kemudian lesson learned. Nah, untuk infografis poin kelima, itu ada sertifikat yang bisa diambil. Sertifikat-sertifikat yang bisa diambil di proyek ini. Yang pertama itu adalah Project Management Profesional, PMP. Kemudian yang kedua ada sertifikat Scrum Master, CSM. Kemudian ada Prince2 Certification. Nah, itu apa sih? Jadi, Project Management Profesional itu adalah sertifikat global yang diakui di berbagai industri. Kemudian untuk CSM ini fokus pada metodologi Agile dalam manajemen proyek. Kemudian untuk Prince2 Certification ini metode struktur untuk manajemen proyek yang banyak digunakan di Eropa. Kemudian untuk poin yang terakhir itu adalah tools-tools dalam manajemen proyek. Nah, tools dalam manajemen proyek itu di sini ada 3. Ada Microsoft, ada Trello, ada juga Asana. Nah, Microsoft Project ini adalah software untuk perencanaan dan pengelolaan proyek. Kemudian Trello. Trello itu adalah alat berbasis web untuk kolaborasi tim dan manajemen tugas. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah Asana. Asana itu platform manajemen proyek yang memudahkan pelacakan tugas dan kolaborasi antar anggota tim. Oke, sekian dulu infografis dari saya. Dadah!